Halo, nama saya Yusafat Yanur Hadianto. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiliensi atau ketahanan dalam perkembangan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Positif. Semoga teman-teman dapat menyimak video dengan baik. Pada tahun sekitar 1970, Mastin dan beberapa ilmuwan melakukan suatu penelitian atas dasar fenomena dan perhatian yang lebih kepada anak yang mempunyai masalah dan berisiko tinggi dalam hidupnya. Mastin dan beberapa ilmuwan psikologi begitu heran dan takjub karena pada anak-anak yang diyakini berisiko mengalami masalah serius dari warisan biologisnya, seperti orang tua yang mengalami penyakit psikopernia dan masalah lingkungan, misalnya kemiskinan, dapat diperkembangbiak dengan baik. Kemudian hal ini mengacu juga pada pendapat Mastin dan Reid, di mana resiliensi mengacu kepada fenomena yang ditandai dengan adanya adaptasi positif yang menunjukkan hasil yang baik meskipun dalam keadaan yang sulit atau berisiko. Contohnya, sesuai dengan studi pada anak dengan ibu yang menderita penyakit psikopernia, di mana pada umumnya anak tidak memperoleh pengasuhan yang baik dan menyenangkan dibandingkan dengan anak yang orang tuanya sehat. Namun, di antara anak-anak yang tidak mendapat pengasuhan yang baik, sebagian kecil ada yang resiliensi atau bertahan. Mereka tetap tumbuh dengan sehat dan memiliki prestasi akademik yang baik. Jadi, resiliensi atau ketahanan ini mengacu pada kemampuan individu untuk bertahan dan bangkit kembali guna memulihkan kebahagiaan setelah menghadapi situasi sulit yang tidak menyenangkan atau mengalami tekanan di hidupnya. Resiliensi ini juga menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk dapat mengubah ancaman-ancaman menjadi suatu kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi demi perubahan yang baik. Perubahan baik inilah yang akan membawa diri individu kepada kehidupan yang bebas dari sebuah kecemasan. Faktor yang pertama yaitu ada faktor protektif. Faktor protektif yaitu berupa dukungan, cinta atau kasih sayang dari orang lain yang didasari oleh kepercayaan. Dukungan dari orang lain dapat berupa perhatian atau pemberian harapan yang positif. Contohnya dapat berupa senyuman dari orang terdekat, pola asuh yang baik, diberikan kesempatan dalam mengambil keputusan, serta dipercaya untuk bertanggung jawab dalam memimpin. Anak pada usia dini penting untuk memiliki kualitas pengasuhan dan kesempatan yang baik untuk belajar, mendapat kasih sayang dan dukungan dari masyarakat untuk memfasilitasi perkembangan positif dari keterampilan kognitif, sosial, dan pengaturan atau pengendalian diri. Anak dengan hubungan yang sehat, sumber daya yang baik, biasanya menunjukkan ketahanan yang baik dalam menghadapi kesulitan. Adapun ketahanan muncul dari otak, pikiran, dan tubuh anak-anak. Selain itu, ketahanan ini ada karena hubungan anak-anak dengan keluarga, lingkungan, tradisi, dan budaya mereka. Kemudian berlanjut pada faktor yang kedua yaitu ada faktor aset atau sumber daya. Faktor aset atau sumber daya berupa keadaan lingkungan, misalnya keluarga, tempat tinggal, dan masyarakat. Adapun pendidikan, status sosial, keadaan fisik dan mental, perawatan medis, finansial atau ekonomi yang mendukung. Contohnya, anak yang terlahir dari keluarga yang berpendidikan, berpendapatan baik, dan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, cenderung memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan anak yang terlahir dalam keluarga yang kurang beruntung. Akibat positif jika individu memiliki ketahanan dan perkembangan yaitu adanya pencapaian sosial, misalnya memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat, dan akademis memiliki prestasi, adanya perilaku yang diinginkan atau sesuai dengan harapan masyarakat,
yaitu perilaku sesuai dengan norma sosial. Nah, tercapainya kebahagiaan atau kepuasan hidup sehingga tidak timbul perilaku yang tidak diinginkan, misalnya penyakit mental atau tekanan emosional, perilaku kriminal atau perilaku yang berisiko. Ketahanan dalam perkembangan penting dimiliki dalam diri individu. Hal tersebut dikarenakan semua individu memiliki tugas di setiap tahap perkembangan yang harus diselesaikan atau dilewati untuk bisa mencapai ke tahap selanjutnya dalam perkembangan. Sedangkan di fase atau tahap perkembangan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang muncul situasi-situasi sulit atau luar biasa. Dalam menghadapi kondisi atau situasi yang sulit tersebut, diperlukan ketahanan dalam diri individu. Jika individu tidak memiliki ketahanan, maka pada saat berbagai tekanan atau risiko muncul, individu tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dan bertahan untuk menghadapi tekanan atau situasi yang sulit. Akibatnya, individu tersebut tidak dapat bangkit dari krisis-krisis yang dialaminya, sehingga tugas-tugas yang ada dalam setiap tahap perkembangan tidak dapat terpenuhi dengan baik dan akan menghambat tugas di tahap perkembangan selanjutnya. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan perilaku yang berisiko atau perilaku yang tidak diinginkan, seperti penyakit mental, tekanan emosional, dan perilaku kriminal. Konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Kita semua pasti sepakat, tahun 2020 banyak sekali hal baru yang terjadi secara tidak terduga. Baik suka ataupun duka, hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Perputaran keuangan mendadak berhenti. Tempat favorit kita tergempar sepi. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan, kita saling menjaga, meski harus menunda jutaan rencana. Mungkin sebagian dari kalian ada yang cukup beruntung, masih bisa bekerja dari rumah ataupun bersekolah dari rumah, meski dengan beban yang justru kian banyak, sehingga masih saja kekurangan waktu untuk beristirahat. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata tidak sedikit juga yang masih wajib bekerja di luar sana, mengorbankan lebih banyak waktu dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga demi bertarung menyelamatkan mereka yang terinfeksi virus corona, ataupun demi menjaga kebutuhan sehari-hari kita tetap terpenuhi. Tepat 53 hari sejak karantina dimulai, belum terdengar kabar baik mengenai perkembangan pandemi ini. Beberapa dari kita sudah mulai bosan dan melampiaskannya dengan meninggikan ego masing-masing, walau melanggar aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Mulai dari keramaian jalanan hingga tingginya gengsi untuk membeli baju lebaran. Tak sedikit dari tenaga medis dan petugas pemakaman melampiaskan kekecewaan mereka. Hal yang dari sebagian kita anggap remeh tadi menyebabkan melonjaknya kasus positif corona. Untuk saat ini, penting rasanya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi, menempatkan makna persatuan dan kesatuan dengan tidak saling menyalahkan antar golongan atas penyebaran COVID-19, serta tidak menyebarkan berita hoaks yang mampu menimbulkan perpecahan. Mari, bahu-membahu, kita bantu satu sama lain melewati kesulitan ini tanpa menyampingkan protokol kesehatan. Mengingat konsep ketuhanan dalam Pancasila, mari bersama-sama di tengah pandemi ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa untuk tetap kuat
Dalam situasi masyarakat saat ini, pentingnya ketahanan individu untuk beradaptasi dengan situasi baru yang sulit akibat adanya pandemi COVID-19. COVID-19 telah meningkatkan kecemasan bagi banyak orang. Sebagian kecil orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan atau lebih lama dari pandemi itu sendiri. Pengaruhnya berupa kehilangan pekerjaan dan kesulitan finansial selama penurunan global yang juga dikaitkan dengan penurunan kesehatan mental yang berkepanjangan. Kecemasan umum juga merupakan masalah kesehatan mental yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak orang yang sudah menderita kecemasan dalam masyarakat modern kita, tetapi orang yang lebih mudah cemas bisa terus merasakannya dan kondisinya bisa memburuk. Bahkan jika pandemi COVID-19 berakhir, beberapa orang mungkin tetap cemas karena masih ada resiko atau varian virus yang lain. Beberapa orang tiba-tiba terjauhkan dari hubungan dekat pada era menjaga jarak sosial dan mungkin merasa sulit untuk membangun kembali, di mana yang lain sengaja menarik diri dari dunia luar untuk merasakan rasa aman dan mungkin menjadi ketahanan untuk meningkatkan interaksi sosial mereka di masa depan. Saat orang-orang mengalami stres di dunia luar, mereka dapat melepaskan diri dari dunia itu. Mereka mengalami ketidakterikatan, mungkin sulit untuk kembali keluar dan bersosialisasi dengan orang lain. Sementara itu, stres akibat COVID-19 kemungkinan besar berdampak mental yang lebih besar pada mereka yang memiliki pengalaman hidup yang menyakitkan. Seperti yang diucapkan oleh teman bahwa mungkin bisa memicu ingatan trauma secara sadar dan tidak sadar yang bisa mempengaruhi. Dalam hal ini, kondisi kesehatan mental bisa menjadi jangka panjang karena bisa membuka trauma yang telah tertutup. Terlepas dari kekhawatiran tentang dampak panjang bagi tantangan kesehatan mental yang disebabkan oleh dampak COVID-19, penting untuk kita mengetahui bahwa ada beberapa hal positif yang harus didapat. Meskipun sebagian orang yang signifikan akan berjuang dalam jangka panjang, pandemi menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi terhadap stres dalam populasi yang lebih luas. Sebagian orang, keadaan buruk pandemi sebenarnya memiliki dampak yang sangat positif pada kesehatan mental mereka, yang mungkin juga berlangsung lama. Pengalaman lockdown misalnya, membantu mengurangi tingkat kecemasan atau menghentikan serangan panik beberapa orang yang memiliki tingkat stres tinggi sebelum pandemi. Ini karena mereka merasakan kebebasan dan keamanan yang lebih besar dengan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Meskipun ada risiko isolasi sosial dan kesepian bagi mereka yang terlalu menarik diri dengan dipaksa tinggal di rumah, namun ada beberapa orang yang terus berusaha dan berjuang untuk keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik di masa depan. Cara bertahan dari situasi sulit pandemi juga memiliki dampak positif untuk keluarga dari tekanan pandemi, yaitu dapat menentukan irama ilangkahnya sendiri dengan cara menemukan zona nyaman mereka sendiri dalam batas antara di dalam dan di luar ruangan. Selain itu, beberapa orang menggunakan era jarak sosial untuk merapikan rumah. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, tentu diperlukan ketahanan dari individu. Ketahanan dapat dipupuk dengan adanya faktor protektif, yaitu faktor yang meningkatkan dan mempertahankan perkembangan psikologi yang sehat. Faktor protektif tersebut dapat berupa sumber daya atau aset atau dukungan dari individu itu sendiri. Misalnya, motivasi dalam diri
serta dari luar individu, misalnya kasih sayang dari pengasuh atau orang tua, pola asuh yang baik, keadaan ekonomi atau finansial yang mencukupi, dan hal-hal positif yang lainnya. Dengan adanya faktor protektif tersebut, ketahanan individu dapat meningkat dengan sendirinya, sehingga individu tersebut bisa beradaptasi dan pulih dari keadaan yang sulit. Kan gue udah bilang, semuanya gue kasih, Ja. Kakak lu cowoknya bukan gua doang. Lagi juga gua nggak tahu itu dalam perutnya anak gua apa bukan. Lo tuh ya, jadi orang bener-bener jahat, kejam. Ah, terserah. Kita simak bersama, ini dia, di tengah pandemi corona, jumlah anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi pernikahan di Blitar, Jawa Timur meningkat 2 kali lipat. Jumlah anak yang mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Blitar meningkat tajam. Dari Januari hingga Agustus ada 408 permohonan dispensasi nikah. Dari 408 pemohon, 20%-nya karena kasus hamil di luar pernikahan. Menurut Kementerian Agama Blitar, salah satu faktor meningkatnya dispensasi nikah ini karena minimnya pengawasan orang tua pada aktivitas anak-anaknya di tengah pandemi corona. Pemerintah daerah pun kini tengah gencar melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Nah, pada sekarang ini kita melihat bahwa banyak fenomena atau kejadian akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu rata-rata remaja terdampak kasus hamil di luar nikah. Adapun latar belakang pernikahan di luar nikah ini atau tinggal dengan orang tua, yaitu menimbulkan konflik dalam keluarga, konflik baik dari kedua keluarga. Hal ini berdampak akan situasi yang sulit bagi kedua pasangan. Misalnya, terjadi konflik perbedaan pola asuh anak antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, dan muncul konflik dari lingkungan sosial, di mana yang satu masih berkuliah dan sibuk masing-masing dengan kegiatan dengan teman-teman di luar rumah. Oleh hal ini, harus ditumbuhkan rasa memperbaiki keadaan dengan penerimaan diri dan tidak menuntut di antara keduanya. Harus ada rasa yakin pada diri sendiri untuk mampu mengubah stigma terhadap dirinya. Bangkit dari keterpurukan dan mampu mempertahankan ketahanan keluarga walaupun memiliki permasalahan yang berawal dari kejadian hamil sebelum nikah dan berujung pada kompleksitas permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Pelaku mampu bangkit dari keterpurukan masa lalu yang membawa luka pada keluarga besar. Dari contoh kasus ketahanan hamil di luar nikah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan resiliensi yang menikah karena adanya kehamilan sebelum nikah adalah: yang pertama, adanya faktor komitmen. Adanya komitmen bersama untuk sama-sama belajar dari kesalahan tanpa menuntut satu sama lain. Kemudian ada faktor berusaha menerima keadaan apapun yang dialami, baik dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan.
Kemudian ada faktor tidak adanya tuntutan yang berlebihan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada faktor saling percaya guna membantu dalam menjalani proses pendewasaan. Kemudian ada kedua pelaku sepakat menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya nanti. Kemudian ada faktor yang terakhir, yaitu memiliki komunikasi yang baik dan meningkatkan spiritualitas yaitu menjalani proses menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan agar dimampukan juga menghadapi hidup berkeluarga. Simpulan yang dapat saya berikan kepada teman-teman bahwa resiliensi atau ketahanan ini harus ada di dalam jiwa kita, di mana resiliensi berguna membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Dalam konteks perkembangan, ketahanan penting dimiliki oleh individu untuk dapat menghadapi dan mengatasi situasi sulit di setiap tugas dalam tahapan perkembangan individu.